ayatnya yang ke-5. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Yang ibu-ibu dan perempuan membacakan ayatnya yang ke-3, yang bapak-bapak dan laki-laki membacakan ayat 4, dan para pengurus kelompok serta kelompok sel membacakan ayatnya yang ke-5. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5 dimulai dari ibu-ibu dan perempuan. Silakan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak bermasalah, yang tidak bermasalah, dan yang tidak berbalik, yang bersimpan di surga. Terima kasih, demikianlah Tuhan yang berbahagia bila mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat sore. Shalom. Selamat Paskah. Sekali lagi selamat Paskah. Saudara-saudara, perayaan dan peribadahan termasuk aksi-aksi diakoral dalam setiap perayaan gerejawi ada sesuatu yang harus ditata dan diatur menurut kehendak yang namanya Tuhan. Hal ini sangat kuat sekali menggejala dalam hidup gereja. Ketika gereja sudah semakin tumbuh kuat dan merasa diri besar, tak jarang maunya hati manusia yang jadi dan Allah hanya tinggal memberkati. Tangan Allah hanya diambil menurut maunya manusia. Apakah itu perbuatan yang baik dan benar dari tindakan gereja? Ternyata satu inti berita yang cukup penting dalam gereja yaitu Paskah, tentang kebangkitan Kristus. Itulah yang dibahas oleh Rasul Petrus dalam suratnya yang ditujukan kepada semua orang percaya, yang dikatakan bahwa kita ketika berhadapan dengan kebangkitan Kristus, maka kita dilahirkan kembali. Setiap kali merayakan Paskah berarti setiap orang percaya akan mengalami kelahiran kembali. Yang dilahirkan kembali bukan fisiknya, tetapi jiwanya, rohnya. Kemudian dampak daripada kebangkitan Kristus yang dirayakan sebagai Paskah setiap tahun itu, dia akan menghasilkan manusia-manusia percaya yang akan berdiam dalam tubuh roh yang tidak akan binasa. Artinya, dia mendapatkan kelayakan untuk kehidupan kekal. Jikalau terjadi, Kristus datang pada saat kita merayakan Paskah, pada saat kita betul-betul mengalami kehidupan baru, Kristus datang. Sampai kalau Allah dibunyikan, maka seketika itu juga kita punya hak untuk masuk ke surga. Maka dengan demikian itulah ayat-ayat kelima yang akan memelihara kehidupan jemaat. Setiap kali melakukan perayaan gereja, itulah yang akan memelihara iman jemaat. Dari hari ke hari dipelihara dalam kekuatan Allah sambil menantikan keselamatan yang sungguh kekal yang akan dinyatakan pada zaman akhir.
Saudara-saudara, demikianlah itu berarti gereja itu yaitu orang-orang percaya yang menerima sungguh berita Paskah sebagai sebuah anugerah keselamatan. Bukan karena hebat dan gagahnya orang percaya itu, tetapi memang karena Allah telah menyelamatkannya. Ketika dia merayakan Paskah, mengingatkan dia untuk meletakkan dirinya secara prihatin kepada perbuatan Allah, sebab untuk keselamatannya anak Allah harus mati di kayu salib. Kalau demikian, tidak berarti semua perayaan Paskah itu harus dirayakan dengan gegap gempita, dengan kemeriahan seperti perayaan Natal. Dapat saja Paskah menurut kehendak Tuhan dirayakan dalam situasi yang prihatin. Di beberapa wilayah dunia, perayaan Paskah ada yang fokus pada pengorbanan. Ada jemaat yang mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang mendorong jemaat untuk lebih peduli terhadap penderitaan orang lain dan tergerak untuk berkorban demi kebaikan sesama. Di belahan yang lain, ada jemaat yang merayakan Paskah mewujudkan dalam bentuk solidaritas dengan mau menderita, masuk dalam penderitaan Kristus supaya kebangkitan Yesus yang melambangkan harapan dan kebebasan itu betul-betul menjadi miliknya. Ketika mereka berpihak kepada yang tertindas, yang miskin, yang sakit, atau yang menjadi korban dari ketidakadilan. Di bahagian lain lagi, kami ada jemaat yang merayakan Paskah dalam wujud aksi nyata, prihatin melalui tindakan nyata, mengumpulkan uang dan memberikannya kepada organisasi kemanusiaan di atas ketidakadilan kemanusiaan yang terjadi di beberapa belahan dunia. Atau mereka berdoa bersama dan mengirimkan sukarelawan untuk membantu para korban-korban kasus-kasus penindasan dan pembunuhan manusia. Di kita, di GKSP, Paskah tahun ini diarahkan untuk melakukan refleksi diri. Paskah dipakai bagi kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat berperan untuk dapat membawa perubahan positif di dunia dan mengurangi ancaman-ancaman kuasa kegelapan, bahkan terutama terpisah dari hubungan cinta kasih dengan Allah. Bagi kita di Salutong, pada akhirnya kita harus mengatakan Paskah kita memang harus dirayakan bukan dengan makan-makan, tapi dengan berpikir. Kepada kita sebenarnya Allah telah berbicara dalam kuasa-kuasa. Kita belajar dari buku pelajaran agama SMP. Kita belajar dari pelajaran buku agama SMA. Allah menyatakan diri dalam dua kenyataan. Kenyataan umum dan kenyataan khusus. Kenyataan khusus, Allah menyatakan diri dalam Yesus. Kenyataan umum, Allah menyatakan diri dalam tragedi-tragedi kemanusiaan. Di dalam kuasa-kuasa kemenangan kerajaan Allah atas kerajaan iblis. Di dalam bencana-bencana. Ketika majelis jemaat mengambil keputusan hasil bacaan perjalanan 1 tahun, maka sebenarnya majelis jemaat sementara mendorong kita untuk prihatin dengan kondisi kita sendiri saat Allah sementara mempercakapkan apa yang harus terjadi pada kita dengan perayaan Paskah kita tahun
baru habis diambil orang lain. Majelis jemaat mencatat ada keluarga yang biasanya memberi ucapan syukur atas panen padinya sudah tidak bersyukur lagi atas apa yang sudah diambil oleh Tuhan. Majelis jemaat mencatat ternyata wilayah tinggal kita yang kita anggap sebagai wilayah di mana kerajaan Allah berpemerintahan, iblis bisa mendatangi kita. Setan ada di dekat gereja. Ketika kita tidak bisa untuk menopang pekerjaan Allah, kuasa itu telah memasuki rumah-rumah dan mengganggu hidup orang-orang di dalam. Dan yang terakhir, poin yang 60 tahun tidak pernah terjadi. Oh, kemudian duduk lagi. Alam terganggu. Kita ini orang lain. Untuk satu soal saja yang tidak terselesaikan ditanggung, cepat sekali kita mengatakan padi tidak membawa buah. Mengapa panen? Mengapa hama penyakit? Cepat sekali kita mengatakan. Tapi ketika Allah berbicara pada kita dengan caranya, kita lambat sekali untuk membaca. Karena terima kasih untuk kesetiaan kita membelah diri menjadi 14 set supaya di mana-mana kuasa firman Allah, ujian dan doa mengurung pekerjaan iblis dan menopang. Amin. Mengurung pekerjaan iblis dan menolak mengusir. Kita tahu, kita dengar cerita yang sudah lama dan bertahun-tahun. Ada orang yang tersesat dalam kampung. Kita tahu dan mendengar ada roh yang bergerak secara bebas, bahkan di halaman gereja dia berani. Dan yang terakhir kita tahu ada seorang ibu yang dimasuki oleh kuasa kegelapan. Kita tahu. Maka demikianlah 14 kelompok sel itu diutus oleh majelis jemaat yang punya mandat dari Tuhan, menggerakkan ketentuan sukacita, berdoa, menyanyi, melawan kuasa jahat, jangan biarkan kau dikalahkan oleh kuasa. Maka demikianlah pasca kita karyakan dengan kebangunan spiritualitas yang baru bukan satu. Kita berhenti sejenak dengan pura-pura di lapangan voli. Bangga dengan tayangan-tayangan kita, menghadirkan pemain-pemain hebat dari kali. Mari kita berhenti sejenak. Ayo kita prihatin. Tuhan sementara berbicara dengan santun. Amin. 14 kelompok sel ini akan terus berdoa di setiap pekan-pekan yang dihadirkan dalam masa perayaan gereja. Kelompok-kelompok ini tetap akan menjadi pengembangan bagaimana kita kurung kuasa iblis itu seperti kalau melangkah ini. Jangan biarkan satu jejak anak ini dikuasai oleh si setan. Amin. Maka mari kita terus bangkitkan semangat kita bahwa Kristus yang memenangkan kita adalah Dia yang akan menyertai kita asalkan seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Iman Bagus. Apakah jawabannya? Tuhan mendatangi Salome. Apakah jawabannya? Selamat menikmati kemenangan dari Tuhan. Lebih tekun lagi untuk berdoa dan mengeluarkan mata. Sentuhlah hati Allah. Teruslah prihatin kepada pekerjaan-pekerjaan Allah yang sebentar dan terus Dia katakan di antara kita. Tuhan pasti memberkati Salome.
Amin.